Corruption Watch (ICW) mengingatkan sumber utama korupsi di Indonesia adalah korupsi politik. Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAD Universitas Gadjah Mada menyoroti potensi masalah baru dari putusan MK soal izin untuk memeriksa anggota DPR. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan KPK tidak memerlukan izin untuk memeriksa anggota DPR yang terjerat rasuah. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai putusan MK yang mensyaratkan izin presiden untuk memeriksa anggota DPR merupakan kemunduran hukum dan memicu konflik kepentingan. Wakil Koordinator ICW Ade Irawan mengingatkan sumber utama korupsi di Indonesia adalah korupsi politik. Proteksi dalam pemeriksaan anggota DPR akan menyebabkan putusan politik lebih dominan dibandingkan putusan hukum. Ketika berhubungan dengan korupsi politik, akan banyak tantangan dan perlawanan balik. Dari sisi MK, ya memang ini kami sangat sayangkan karena keputusan ini justru berbeda dengan apa yang dimohonkan oleh pemohon. Itu yang pertama. Itu ya. Yang kedua, keputusan ini juga berlawanan dengan keputusan MK sebelumnya yang justru memutuskan agar pemeriksaan kepala daerah gitu ya, dalam konteks itu tidak lagi menggunakan izin presiden gitu ya, dan salah satu argumentasinya adalah kesetaraan di depan hukum. Nah, MK sekarang justru membuat keputusan yang ya tadi setback gitu ya, pemeriksaan oleh presiden yang ini juga mengindikasikan ada keistimewaan bagi legislatif dalam proses penegakan hukum. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi kesetaraan warga negara di depan hukum. Yang kedua, dari aspek politik ini juga pasti akan menimbulkan konflik kepentingan. Gitu. Konflik kepentingan dalam apa? Misalnya ketika yang diperiksa adalah politisi-politisi yang berasal dari partai yang sama atau partai pendukung presiden, gitu ya. Nah, ini akan membuat masalah. Paling tidak bisa saja ini akan lebih lama, akan dipersulit dan sebagainya, dan ini akan bermasalah dalam proses penegakan hukum. Nanti kita bisa lihat prakteknya gitu, apakah kemudian yang terjadi justru sebaliknya gitu. Kalau kemudian ada pengecualian bahwa kasus korupsi memungkinkan tidak perlu izin, ya menurut saya sih fine. Tapi kan yang menjadi persoalan sekarang adalah soal equity before the law itu ya, kesetaraan di hadapan hukum itu ya. Bukan cuma kesan bahwa ada perlakuan yang lebih istimewa kepada anggota legislatif, padahal yang harus kita lakukan justru mendorong, mengawasi mereka sebagai pejabat publik yang mestinya mereka memberi contoh gitu ya, paling tidak MK ya dalam hal ini membuat keputusan itu menjadikan contoh para pejabat publik ini untuk patuh, untuk bisa setara di depan hukum. Jadi bukan cuma rakyat biasa saja yang bisa dihukum dengan mudah, bisa diperiksa dengan mudah, tapi juga para politisi gitu ya. Iya, dalam proses penegakan hukum mereka nggak boleh dapat keistimewaan, apalagi kalau melihat kondisi mereka gitu ya, dengan kondisi yang ada seperti sekarang, mereka sangat rentan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan publik. Makanya kemudian penting semua orang ikut mengawasi, penting termasuk dalam itu tadi proses penegakan hukumnya bisa lebih cepat, tidak birokratis gitu ya, sehingga ada efek jera gitu ya. Jadi efek jera bagi mereka gitu ya, kalau untuk melakukan perbuatan-perbuatan pidana baik korupsi maupun di luar korupsi itu ya, mikir lagi.
ya ini juga yang sedang dipikirkan oleh teman-teman itu ya. Jadi kalau untuk putusannya yang sekarang kan sulit gitu ya, karena keputusannya sudah mengikat gitu ya. Mungkin didorong norma-norma atau aturan-aturan yang lain yang bisa membuat semua orang gitu, termasuk anggota DPR punya kesetaraan di depan hukum. Jadi menurut kami sih ya peluang tentu saja masih tetap ada. Nah, ini yang harus kita pikirkan gitu ya, bagaimana langkah-langkah yang bisa digunakan untuk membuat itu. Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAD Universitas Gadjah Mada menilai putusan MK tidak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru. Direktur PUKAD UGM Zainal Arifin Mohtar menilai kewajiban permintaan izin dari Presiden sangat tinggi nilai politisnya. Presiden berasal dari partai politik sehingga pemberian izin penyidikan sangat memungkinkan terkait dengan kepentingan politis. Zainal mengamini pejabat yang sedang menjalankan tugasnya memang perlu perlindungan hukum. Namun perlindungan hukum tidak semestinya diberikan ketika pejabat melakukan tindak pidana di luar tugas pejabat. Jadi itu kan awalnya itu izin pemeriksaan itu oleh Majelis Kehormatan Dewan. Nah, ini yang dianggap oleh pemohon itu diskriminatif. Bahkan ada kemungkinan konflik of interest, karena Mahkamah Kehormatan Dewan ini kan adalah organ internal DPR. Nah, bisa jadi mereka akan nggak mau memeriksa teman sendiri dan lain sebagainya. Makanya itu kemudian diuji. Nah, yang menarik putusan MK lalu mengatakan oke, itu benar terjadi konflik of interest, ya kan, tidak benar, tidak bagus, tapi kemudian diserahkan kepada Presiden dengan alasan yang barangkali lahir dari cara pandang checks and balances misalnya, bahwa untuk mencek DPR ya seharusnya pindah ke eksekutif. Nah, yang begini ini sebenarnya tidak menyelesaikan problem, karena konflik of interestnya tetap akan ada. Karena biar bagaimanapun kan namanya Presiden, bau-bau partainya juga ada. Nah, akan ada kemungkinan di mana dia akan tidak memberikan kesempatan pemeriksaan untuk partai tertentu, tapi memberikan kesempatan untuk diperiksa bagi partai lain. Nah, saya sih menganggap bahwa putusan ini mau mencoba menyelesaikan problem, tapi sebenarnya masuk ke problem baru. Yang problemnya bukan baru-baru amat ya, problem yang sama juga soal konflik of interest gitu. Bayangan saya kan sebenarnya harusnya tidak perlu ada izin. Kalau kita mau bicara idealnya ya, tak perlu ada izin. Taruhlah kepentingan administratif, adanya pemberitahuan saja, tidak perlu izin. Karena kalau izin kan include di dalamnya penolakan soalnya. Ya kan? Kalau sekedar pemberitahuan, sekedar syarat administratif, saya pikir nggak ada masalah. Mau disampaikan ke Presiden, nah gitu lah. Sebenarnya teoretically agak sulit, ya, tetapi bukan berarti tidak mungkin loh. Karena kan berarti MK membentuk hukum baru. Bunyi pasalnya kan menjadi berubah menjadi seizin Presiden, dan artinya seharusnya bisa dong diuji lagi. Kalau kita mau pakai logika, walaupun secara letterless biasanya ini akan sulit, karena undang-undang MK sendiri mengatur ya sesuatu yang sudah diputuskan seperti ini ya memang nggak bisa diuji lagi. Tapi secara logis harusnya bisa. Karena kan dulu undang-undang mengatakan A, dibatalkan oleh MK berubah menjadi B. Yang kita uji kan bukan putusan MK-nya, tapi yang kita uji adalah bunyi pasal baru yang dikreasikan oleh MK-nya. Kira-kira gitu logikanya sebenarnya. Jadi ada kemungkinan kalau saya sampaikan. Saya pikir semua lembaga seharusnya mendapatkan keistimewaan ya. Misalnya tidak seenaknya dipersoalkan, tidak seenaknya dipidana karena dia menjalankan tugas, dan itu sudah ada.
Jadi dalam langkah menjalankan tugas seharusnya orang dilindungi dong. Seperti KY sekarang yang kemudian dipidana karena problem menjalankan tugas, harusnya nggak boleh tuh. Ya kan, itu standarnya. Nah, tetapi dalam kondisi dia melakukan tindakan pidana di luar tugas, ya seharusnya semua orang diperlakukan sama. Gitu. Diperlakukan sama. Nah, kecuali dalam rangka tugas-tugas tertentu bisa dilakukan pengecualian-pengecualian. Seperti yang terjadi misalnya untuk KPK, untuk lembaga yang tertentu bisa dilakukan pengecualian-pengecualian. Tapi bukan untuk tidak diperiksa, tetap diperiksa. Bukan untuk diizinkan diperlama, bukan. Sebenarnya hulu ke hilir ya. Yang paling pertama itu adalah standarisasi. Standarisasi pejabat negara itu diperlakukan dengan cara apa sebenarnya? Apakah dalam rangka menjalankan, sekarang ini masih diskriminatif nih. Ada yang dalam rangka menjalankan tugas dia dilindungi, tapi tidak dalam rangka melaksanakan tugas dia tidak dilindungi. Ada yang sangat perlindungannya sangat kuat, ada yang tanpa perlindungan sama sekali. Misalnya KPK bahkan begitu tersangka langsung berhenti sementara gitu. Nah, standarisasi ini yang tidak ada, ini yang membuat diskriminatif dalam bayangan saya. Harusnya ada standarisasi dong. Pejabat negara itu haknya apa? Dalam hal pemeriksaan apa yang dilakukan, bagaimana administrasinya, supaya kemudian tidak menciptakan dualisme dan diskriminasi. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terpengaruh dengan putusan MK yang mengharuskan pemeriksaan anggota DPR dengan izin tertulis Presiden. Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi menjelaskan lembaganya dalam memanggil para saksi dan tersangka berdasarkan Undang-Undang KPK yang bersifat lex specialis atau khusus. Korupsi termasuk tindak pidana khusus di luar putusan MK. Putusan MK hanya terikat pada tindak pidana umum. Sebenarnya tidak. Jadi putusan MK itu didasarkan pada judicial review Undang-Undang MD3. Nah, dalam putusan MK itu ada beberapa pengecualian terkait dengan pemeriksaan anggota DPR. Yang pertama, apabila pengecualiannya apabila melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana khusus, itu tidak berlaku. Jadi korupsi ini adalah tindak pidana khusus. Yang kedua, KPK itu dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, termasuk memanggil saksi atau tersangka siapapun dia ya, mendasarkan pada Undang-Undang 30 tahun 2002. Nah, jika tidak diatur di Undang-Undang 30 tahun 2002, maka kita mendasarkan pada KUHP dan KUHAP. Dan di situ tidak perlu izin. Jadi apa yang diputuskan oleh MK itu tidak berpengaruh, dan di putusan itu sudah jelas bahwa proses atau prosedur pemanggilan anggota DPR dengan meminta izin Presiden itu apabila tindak pidana umum. Kalau itu dikaitkan sama KPK, kan KPK tidak terpengaruh. Dan ini bukan tindak pidana khusus ya, yang diatur tindak pidana umum ya. Tentu ada ada pertimbangan-pertimbangan. Sebenarnya kalau kita mau melihat ke belakang, dulu itu sudah begitu ya. Kalau ada pemeriksaan anggota DPR, DPRD, itu harus izin berjenjang. Jadi kepada menteri, kalau DPR pusat kepada Presiden. Tergantung pelaksanaannya ya. Kalau Presiden nantinya dalam konteks permintaan izin, ini tidak pidana umum ya, bukan khusus. Tentu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi, tapi saya berkaitan dengan tindak pidana umumnya.
Nah, kalau misalnya presiden, dan sudah di state juga, saya baca di media, bahwa presiden tidak mempersulit izin itu, dan juga kan ada klausul bahwa selama berapa hari kalau izin itu tidak keluar, tidak diputuskan, maka penegak hukum bisa memeriksa. Sekarang ini yang lagi yang perlu jadi perhatian itu adalah RUU KUHP, ya. Itu jangan sampai nanti pasal-pasalnya justru mereduksi kewenangan KPK gitu. Yang kedua berkaitan dengan tindak pidana delik, tindak pidana korupsi. Kemarin KPK sudah menyampaikan bahwa jangan sampai delik pidana korupsi itu jadi pidana umum, dimasukkan ke KUHP gitu. Jadi sebaiknya memang tidak masuk ke sana. Karena itu kan kita mengusulkan agar di dalam RUU KUHP yang baru nanti itu delik pidana korupsi itu tidak dimasukkan di sana. Kalau itu dimasukkan di sana, sifat kekhususan dari tindak pidana korupsi itu menjadi hilang. Meskipun KPK itu mendasarkannya kan pada Undang-Undang Lex Specialis, Undang-Undang 30 tahun 2002 gitu. Kan belum kan, makanya itu kita usulkan itu. Indonesia Corruption Watch ICW menegaskan hal yang penting untuk diluruskan dari putusan MK soal Undang-Undang MD3 terkait izin pemeriksaan anggota Dewan adalah putusan MK tersebut hanya berlaku pada tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan penanganan perkara yang tidak melalui tangkap tangan. Putusan MK soal izin pemeriksaan tidak berlaku terhadap penanganan perkara tindak pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi. Apa yang sesungguhnya membuat pejabat menjadi sosok yang terhormat? Berantas korupsi, segera kembali. Segala permasalahan yang ada di sekitar kita. Tidak ada, tetapi kecurangan oknum yang fenomena es batu yang sering terjadi, pembuatannya dilakukan dengan program investigasi, mengupas dengan cerdas, berkata atas fakta. Namun, trafik pengoplosan hingga kini. Serditik setiap Kamis pukul 8.30 di TVRI. Jabatan atau kekuasaan memberi jalan lapang bagi seseorang untuk meraih kehormatan atau menjadi sosok yang terhormat. Namun kehormatan tidak melekat pada pejabat tanpa selaksa syarat berat. Lantas apa yang sesungguhnya membuat pejabat menjadi sosok yang terhormat? Apa pula yang mengikis dan meruntuhkan kehormatan seorang pejabat? Benarkah proteksi hukum dari Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan izin presiden untuk memeriksa anggota DPR bisa menjaga kehormatan wakil rakyat yang terlibat tindak pidana? Seseorang menjadi sosok terhormat karena sikap dan perilakunya yang mulia. Semua pejabat, termasuk anggota DPR yang terjerat kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah orang-orang yang pernah dimuliakan oleh Tuhan dengan jabatan terhormat. Sayang, mereka mengikis dan meruntuhkan sendiri kehormatannya dengan perbuatan hianat pada rakyat dan negara, korupsi. Hampir bisa dipastikan mereka pernah mengucapkan sumpah jabatan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan, saya senantiasa akan lebih mementingkan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan. Jika kepada Tuhan penciptanya saja mereka berani ingkar janji dengan mengucapkan sumpah basa-basi, apalagi janji kepada rakyat dan negara.
Namun mereka barangkali kerap disergap kecemasan karena konon pejabat yang bersumpah tidak korupsi tapi korup tinggal menunggu giliran mendekam di balik jeruji besi. Saudara, demikian seluruh sajian berantas korupsi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami berterima kasih atas perhatian Anda. Korupsi harus diberantas jika kita menginginkan kejayaan Indonesia Raya. Bersihkan Indonesia dari korupsi, berani bersih, hebat.